Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yoza Yulia Putri, NIM 1914080007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang biooptik. Nah, yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa itu biooptik. Nah, biooptik itu berasal dari kata bio dan optik. Nah, bio itu berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Nah, sementara optik itu dikenal dengan optik itu adalah ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Yang kedua adalah struktur dan fungsi organ mata. Nah, kita harus tahu bahwasanya panca indera itu memiliki fungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan, baik yang terjadi di dalam maupun yang terjadi di luar tubuh. Nah, maka dari itu, mata itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari frontal dan arah oksipital. Nah, yang dari frontal kita dapat menemukan adanya alis, mata, palpebra superior, yaitu lekukan di bagian kelopak mata atas, dan pars supratersalis itu kelopak mata kecil yang berada di atas bulu mata, pars tersalis, palpebra inferior, rima, palpebra atau garis yang terbentuk ketika menutup mata. Kemudian angulus oculi yaitu sudut mata, dan limbus palpebra, cruncula lacrimalis, papilla lacrimalis superior. Nah, ya, ada papilla lacrimalis inferior atau lubang kecil yang berada di bawah cruncula lacrimalis, dan tunica conjunctiva, formic conjunctiva, serta apparus lacrimalis yang merupakan saluran untuk mengeluarkan air mata. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi dari arah oksipital yang terdapat di beberapa bagian, yaitu periorbita merupakan peristem tulang yang membatasi cavum orbita. Kemudian ada beberapa musculus extraocular atau otot-otot pada okuli. Dan juga ada pada nervus opticus atau saraf pada mata, bulbus oculi atau bola mata yang mempunyai 3 dinding, yaitu tunica fibrosa itu yang terluar, tunica vasculosa, dan juga ada tunica nervosa yang merupakan dinding bagian dalam. Oke, selanjut yang itu peran cahaya dalam penglihatan manusia. Nah, cahaya yang masuk ke dalam mata melainkan bahwa mata kita dapat melihat benda karena adanya cahaya yang mengenai benda tersebut, kemudian dimantulkan oleh mata sehingga kita bisa melihatnya. Dan oleh karena itu, cahaya itu sangat penting bagi indera penglihatan manusia. Karena dengan cahaya manusia dapat melihat. Nah, di antara perannya yaitu cahaya itu memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata kita. Kemudian cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Nah, kornea dan lensa membelokkan cahaya agar difokuskan ke retina. Kemudian photoreceptors pada retina mengonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Kemudian gelombang elektrik melalui saraf optik menuju otak, dan otak akan memproses sinyal-sinyal itu menjadi sebuah bayangan atau image. Selanjutnya adalah proses informasi ke mata. Persepsi visual adalah proses interpretasi cahaya yang masuk ke mata menjadi informasi visual yang spesifik itu di otak. Nah, sistem penglihatan manusia itu akan mendapatkan informasi visual dari lingkungan sekitarnya, lalu diproses menjadi sinyal saraf yang menghasilkan persepsi visual. Nah, cahayanya yang ditangkap oleh fotoreseptor retina akan diteruskan oleh sel ganglion menuju nervus opticus. Nah, di sini ya bahwasanya
cahaya itu akan mengalami refraksi, dia akan melewati pupil dan mencapai ke retina. Nah, disinilah terjadi perubahan energi cahaya menjadi aksi potensial di retina. Nah, sinyal yang terbentuk diteruskan ke nervus opticus, chiasma opticus, dan tractus opticus, corpus genicular lateral, dan cortex cerebri. Kemudian persepsi visual ini diartikan adalah sebagai produk akhir dari proses interpretasi dari informasi yang ditangkap oleh retina, kemudian diubah menjadi kode-kode saraf yang diproses di bagian sensorik korteks. Nah, fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh manusia itu hingga dapat melakukan suatu aktivitas organik. Nah, yang selanjutnya adalah proses kerja alat bantu melihat pada manusia. Nah, di sini sistem optik yang paling penting bagi manusia itu adalah mata, yang dimana di depan lensa mata terdapat selaput yang membentuk suatu celah lingkaran. Nah, selaput inilah yang disebut iris dan berfungsi memberikan warna pada mata. Nah, celah lingkaran disebut pupil. Nah, lebar pupil akan dikendalikan oleh iris sesuai dengan intensitas cahaya yang mengenainya. Nah, jumlah cahaya yang memasuki mata akan dikendalikan oleh iris, dan iris akan mengatur ukuran biji mata. Sedangkan tebal lensa dikendalikan oleh otot siliari. Kornea mata adalah bagian depan mata yang memiliki lengkung yang lebih tajam yang dilapisi oleh selaput bening. Nah, apabila kita ingin melihat benda yang jauh letaknya, maka otot siliari itu akan mengendor. Dan berakibat sistem lensa kornea berada pada panjang fokus maksimum, yaitu kira-kira 2,5 cm. Nah, bila letak benda yang didekatkan, maka otot siliari akan meningkatkan kelengkungan lensa, sehingga akan mengurangi panjang fokusnya dan bayangannya akan difokuskan ke retina. Oke, kelainan dari refraksi pada mata. Nah, apa itu kelainan refraksi? Kelainan refraksi itu adalah keadaan bayangan tegas yang tidak dibentuk pada retina, di mana terjadi ketidakseimbangan serta penglihatan pada mata sehingga menghasilkan bayangan yang kabur. Nah, macam-macam dari refraksi ini adalah yang pertama rabun jauh atau disebut juga dengan miopi. Nah, miopi atau rabun jauh adalah mata yang hanya dapat memfokuskan benda pada jarak dekat. Nah, titik jauh mata tidak berada pada tak terhingga, tetapi jarak yang lebih dekat, sehingga benda jauh tidak akan terlihat jelas. Nah, orang yang punya kelainan seperti ini disebut rabun jauh. Nah, itu disebabkan oleh lensa mata yang terlalu cembung, sehingga bayangan benda yang jauh terfokus di depan retina. Sehingga dapat digunakan menggunakan lensa divergen atau lensa cekung untuk menyeimbangkan atau dapat kembali berkas sinar itu sejajar dan menyebar, sehingga memungkinkan berkas-berkas sinar biasnya terfokus pada retina. Yang kedua adalah rabun dekat atau hipermetropi. Nah, hipermetropi ini adalah mata yang tidak dapat memfokuskan benda pada jarak yang dekat. Nah, cacat mata ini dapat ditolong dengan lensa konvergen atau lensa cembung. Selanjutnya adalah astigmatisme. Nah, astigmatisme ini biasanya disebabkan oleh kornea atau lensa yang kurang bundar, sehingga benda di titik difokuskan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangannya. Hal inilah karenalah kornea berbentuk spheroid dengan bagian silindris yang bertumpuk. Nah, yang selanjutnya adalah mata presbiopi, yaitu mata tua yang terjadi gangguan akomodasi pada usia lanjut yang dapat terjadi akibat kelemahan otot akomodasi, sehingga lensa mata tidak kenyal atau berkurang elastisitasnya akibat sklerosis lensa. Kemudian mata katarak atau mata buram itu terjadi karena cairan dalam lensa keruh, sehingga lensa mata itu sehingga ia tidak bisa melihat dengan sempurna. Selanjutnya adalah pengertian fotoreseptor dan perannya bagi makhluk hidup. Nah, pengertian fotoreseptor.
Nah, apa itu fotoreseptor? Nah, sebelumnya cahaya yang masuk melalui kornea itu akan diatur jumlahnya oleh pupil dan diterima oleh reseptor yang ada pada retina. Nah, reseptor inilah yang disebut sebagai dengan fotoreseptor, yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang itu berjumlah kurang lebih dari 125 juta dan berfungsi untuk menerima rangsangan cahaya yang tidak berwarna. Nah, sel batang dan fotoreseptor ini ada sel batang dan sel kerucut yang dilapisan fotoreseptor yang mengubah rangsangan cahaya tersebut menjadi suatu impuls saraf yang dihantarkan oleh jaris penglihatan menuju korteks penglihatan. Nah, sel batang atau sel kerucut akan mengalami suatu proses fototransduksi untuk mengubah cahaya yang masuk ke dalam retina menjadi sinyal listrik. Nah, peran fotoreseptor ini adalah sebagai respon terhadap cahaya. Cahaya adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi tanaman, sehingga panjang gelombang cahaya berkisar dari UV sampai A sampai cahaya merah jauh yang dirasakan oleh beberapa fotoreseptor untuk mengenali lingkungan cahaya. Itu adalah peranan dari fotoreseptor pada makhluk hidup, bahwasanya fotoreseptor itu pada tanaman sebagai respon terhadap cahaya. Cahaya adalah faktor penting untuk proses fotosintesis, untuk proses fotosintesis. Nah, pada tanaman dikatakan ada 3 reseptor utama, yaitu fototropin dan kriptokrom pada cahaya biru dan fitokrom pada cahaya merah, dan di mana ketiga fotoreseptor tersebut bertanggung jawab pada tropisme tanaman. Kemudian ada konsep mata majemuk atau faset pada serangga. Nah, mata faset adalah mata majemuk yang dimiliki arthropoda seperti mata serangga maupun mata krustasea, di mana mata terdiri bentuk unit yang berulang yang masing-masing memiliki fungsi sebagai visual reseptor yang terpisah. Nah, umumnya itu adalah gabungan penglihatan tersebut akan menyerupai gambaran mozaik, yaitu kepingan-kepingan yang menyatu, mirip ilustrasi dari halftone atau gambaran titik-titik yang biasanya ada dalam majalah maupun surat kabar. Dan selanjutnya adalah proses melihat pada mata majemuk. Proses melihat pada mata majemuk yaitu setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Nah, bagian omatidia ini yang lain akan memberikan sumbangan informasi penglihatan pada daerah lainnya. Di dalam omatidium atau omatida itu berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah, yang terdiri dari lensa, kerucut kristalin, sel-sel penglihatan, dan sel-sel yang mengandung pigmen. Selanjutnya adalah konsep warna pada bulu merah. Nah, konsep warna pada bulu merah ini, dia itu memiliki bulu yang indah yang dimulai dari bagian bawah sampai ujungnya, dan ekor yang berada di belakang dan berfungsi sebagai penyokong. Nah, burung merak jantan mempertunjukkan bulu yang indah kebanyakan di musim hujan, yang juga merupakan musim kawin mereka, sehingga digunakan untuk menarik perhatian pasangannya. Nah, burung merak betina tidak mempunyai ekor dan hanya memiliki kepala pendek dengan warna yang membosankan, sehingga yang memiliki warna yang unik menarik itu adalah burung merak jantan. Kemudian konsep mimikri pada bunglon. Nah, pada bunglon itu ia beradaptasi dengan melakukan mimikri, yaitu mengubah-ubah warna kulit sesuai dengan lingkungan atau tempat hinggapnya. Kemudian dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan, bunglon terlindung dari pemangsanya karena warna itu sama dengan lingkungannya.
Kemudian penyebab bulan berubah warna dipengaruhi oleh sinar matahari, suhu, dan juga moodnya. Adapun ayat Al-Quran yang terkait adalah konsep cahaya yang tersinggung di dalam surah An-Nur ayat 35, yang dimana Allah menciptakan matahari sebagai sumber cahaya yang sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Nah, dan juga Allah menjelaskan bagaimana kesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadikan bulan sebagai cahaya. Itu terdapat surah Yunus ayat 5. Dan Allah menyatakan penciptaannya yang tanpa cacat, dan juga jenis-jenis serangga itu bisa dilihat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 68, yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Nah, itulah konsep dari biooptics. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.